Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ini ada pasien yang menderita sakit leher yang lebih dikenal dengan istilah salah bantal. Untuk menyembuhkan sakit pada leher, maka yang pertama dan juga yang paling utama yang harus kita kendorkan adalah urat lengan. Karena urat lengan adalah urat yang terhubung ke bahu dan sampai ke leher. Apabila urat lengan sudah dikendorkan, maka untuk mengendorkan urat-urat dari leher itu akan lebih mudah, sehingga lebih mudah kita untuk memecah titik penyakit yang ada di leher tersebut. Untuk mengatasi sakit leher salah bantal ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan teknik urut semata. Karena apabila kita sudah melakukan terapi untuk sakit leher seperti ini, biasanya di seluruh tempat bekas kita terapi itu akan keluar tebal-tebal seperti biduran. Maka daging yang tebal seperti ini tentu tidak mungkin untuk kita urut atau kita pijat hanya dengan menggunakan jari tangan. Sifatnya sangat keras, sedangkan jari kita itu elastis. Teknik yang mesti kita gunakan adalah pertama, tekan dulu tempat-tempat seperti leher, bahu, juga mungkin belakang dengan ibu jari kita, tekan dan tahan beberapa saat sampai terasa ibu jari kita agak terbenam. Setelah itu kita lakukan terapi dengan menggunakan benda keras yang bisa kita buat dari kayu atau dari batu yang kita bentuk lancip. Jangan terlalu tumpul dan juga jangan terlalu tajam. Kalau terlalu tumpul maka tidak akan mampu untuk memecah titik penyakit, dan kalau terlalu tajam tentu efeknya akan terasa sakit. Bagian mana saja yang perlu kita tekan atau kita terapi untuk mengatasi penyakit salah bantal ini? Bagian-bagian yang terpenting adalah termasuk di atas leher, yaitu bagian kepala yang keras, leher, bahu, lengan, bahkan sepenuh belakang sampai ke pinggang. Karena kalau kita sudah melakukan terapi, bahkan di bagian belakang sangat banyak akan keluar semacam biduran. Dan juga beberapa kali sudah kita buktikan, apabila kita hanya mengurut pada leher dan bahu, tidak sampai ke belakang, biasanya kesembuhannya juga kurang. Masih tetap pasien akan merasakan sakit walaupun sedikit berkurang. Dengan demikian, mudah kita untuk meletakkan target pengobatan sampai di mana kesembuhan dari sakit leher pasien ini, yaitu kita melihat pada terapi kita, keluarkah biduran-biduran pada bagian yang kita terapi atau belum. Apabila belum juga keluar, biasanya pasien tidak begitu banyak merasakan perubahan setelah kita obati. Oleh sebab itu, usahakan untuk membuat alat pengobatan yang keras, sedikit tajam, walaupun jangan sampai menyakiti, karena yang demikian akan sangat mudah untuk memunculkan biduran-biduran yang ada di dalam tubuh pasien. Lalu apa sebenarnya penyakit salah bantal tersebut? Dikatakan salah bantal dalam artian salah posisi bantal, kita justru akan bingung. Bukankah banyak orang yang tidur dengan bantal yang lebih keras? Seumpama mereka yang di kebun terkadang hanya beralaskan bambu, kedebong pisang dan lain-lain, tapi mereka tidak merasakan sakit.
Melihat gejala atau dampak dari pengobatan yang kita lakukan, terkadang hal tersebut bisa membantu kita untuk memutuskan tindakan apa yang harus kita lakukan untuk membantu pasien. Dalam artian kita secara pengobatan alternatif khususnya untuk diri kita sendiri, bisa saja kita mengambil kesimpulan apa sebenarnya penyakit tersebut. Walaupun kita tidak mungkin untuk mengambil kesimpulan secara ilmiah atau dipublikasikan karena belum tentu benar, karena pengobatan alternatif ini tidak menggunakan alat untuk diagnosa. Kami sendiri demi untuk bisa menetapkan langkah-langkah apa yang harus kami lakukan dalam menangani penyakit sakit leher salah bantal ini, maka kami memberikan dugaan bahwa penyakit leher salah bantal ini disebabkan oleh biduran. Pada saat kita tidur, biduran yang ada di tubuh kita di belakang atau di bahu itu naik ke leher, atau yang ada di kepala turun ke leher. Itu terjadi saat kita tidur, dan ketika kita terbangun leher kita sudah terasa sakit. Maka itulah disebut penyakit salah bantal. Orang yang terkena penyakit salah bantal itu tidak bisa menoleh ke kiri dan ke kanan. Apabila mau menoleh ke kiri atau ke kanan, badannya pun harus ikut pula ke kiri atau ke kanan, sehingga gerakannya bisa seperti robot. Apakah bisa separah itu dampak dari penyakit biduran? Saudara, biduran yang sangat dalam yang tidak keluar, itu apabila mengenai pinggang, maka pinggang akan terasa sakit luar biasa, sehingga orang yang terkena apabila tegak sulit untuk duduk, dan apabila duduk sulit untuk berangkat. Dan juga menurut kami, banyak dari pasien kami yang terkena emah, baik itu emah yang masih ringan maupun yang sudah kronis, yang menurut kami adalah disebabkan oleh biduran yang mengganggu lambung. Biduran itu mengandung cairan yang lengket dan tajam, dan boleh jadi cairan itu akan menimbulkan efek gatal atau efek panas. Lengketnya cairan bisa menutupi pori-pori sehingga tubuh kita akan sangat sulit berkeringat ketika banyak biduran. Walaupun berkeringat, terasa keringat lengket yang membuat tubuh kita justru terasa tidak begitu nyaman. Apabila cairan ini tidak keluar lama di dalam tubuh dan menempel di tulang, bisa saja menyebabkan kita perapuhan tulang. Atau juga biduran ini menempel di bagian paru-paru atau jantung, bisa saja menyebabkan kita lembab paru-paru ataupun karam jantung. Namun sekali lagi, ini bukanlah pendapat yang ilmiah, namun ini adalah pendapat saya sendiri yang saya gunakan untuk menetapkan langkah-langkah pengobatan terhadap pasien. Sehingga mengingat itulah, maka kami setelah mengetahui bahwa untuk obat biduran itu adalah kita harus banyak mengkonsumsi kunyit, maka bagi pasien-pasien kami yang terkena misalnya serangan karam jantung atau penyakit-penyakit yang ada pada jantung, paru-paru, dan juga penyakit leher seperti ini, kami merekomendasikan untuk banyak mengkonsumsi kunyit. Iya saudara, sambil kita tetap belajar bersama seperti ini, silakan diklik subscribe-nya agar ke depan kita tetap bisa belajar bersama seperti ini di channel ini.
Teruslah ikuti dan juga amati cara pengobatan kami sembari belajar bersama. Apabila ada kekurangan, silakan diberikan masukan, dan apabila terjadi kesalahan, silakan diberikan perbaikan melalui kolom komentar yang ada di konten ini.